Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang narkoba dan 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan Badan Narkotika Nasional telah mencatat bahwa penggunaan narkoba di Indonesia telah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yang dimana penggunaan narkoba di Indonesia sebagian besar adalah generasi muda, di mana generasi muda ini adalah aset bagi masa depan bangsa. Indonesia saat ini mengalami situasi darurat narkoba, di mana Indonesia bukan hanya menjadi konsumen tapi juga produsen di dunia. Peredaran narkoba di Indonesia telah meluas dan mengkhawatirkan untuk ekonomi dan generasi masa muda. Yang pertama, solusi yang harus diambil jika sudah terlanjur atau untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, rehabilitasi. Kedua, dukungan emosional atau support system. Keluarga dan teman harus merangkul, mendengarkan, dan tidak menghakimi agar korban tidak kembali lari ke obat-obatan. Yang ketiga, pengalihan ke aktivitas positif, mengisi waktu luang dengan olahraga, hobi, seni, untuk mengalihkan pikiran dari sugesti narkoba. Lalu yang kedua ada edukasi yang harus diberikan agar terhindar dari narkoba, melibatkan pendekatan komprehensif yang berfokus pada individu, keluarga, dan masyarakat. Memerlukan kerjasama dari masyarakat, keluarga, teman, sekolah, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi generasi muda yang sehat dan bebas narkoba. Edukasi tersebut dapat diperkuat dalam komunikasi keluarga, memilih lingkungan yang positif, mengikuti kegiatan yang positif, mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan, dan belajar untuk mengatakan tidak pada narkoba. Ada beberapa dampak dari mengonsumsi narkoba, yaitu yang pertama ada dampak fisik, dapat menurunkan daya ingat dan merusak organ tubuh kita di dalam tubuh. Yang kedua itu ada dampak psikis, dapat membuat seseorang jadi lebih mudah emosi dan juga lebih mudah berhalusinasi. Yang ketiga itu ada dampak sosial dan ekonomi, di mana pada masalah itu jika seseorang mengonsumsi narkoba terus-menerus dan akan beresiko ditangkap dan dipenjara. Dan yang kedua pada masalah ekonomi, pada seseorang mengonsumsi narkoba akan lebih mudah menghabiskan hartanya untuk hal yang sia-sia tersebut. Nilai agama dalam konsep narkoba. Hampir semua agama memandang tubuh dan akal sebagai sesuatu yang suci. Tubuh adalah amanah. Manusia wajib menjaga tubuh yang dititipkan Tuhan. Merusaknya dengan narkoba dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap titipan Sang Pencipta. Larangan memabukkan dalam Islam dan banyak ajaran di agama lain, segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal sehat hukumnya haram. Bunuh diri perlahan. Mengonsumsi narkoba sama dengan menjatuhkan diri ke dalam kebiasaan atau membuat tubuh kita rusak yang dilarang keras oleh agama. Adapun dalil pengharaman narkoba, yaitu para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba salah satunya yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي